Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati, kita doakan dan kita banggakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pejabat, wabil khusus sahibul hajah Al-Habib Umar Al-Mutahhar beserta besannya Habib Yusuf dan Surat beserta keluarga besarnya, tamu kita Al-Habib Abdullah Baharun dan semua para habaib, para kiai yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga para habaib kita, para alim ulama kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan mereka dan semoga kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kedua mempelai mendapatkan kehidupan yang samawa berkat doa daripada para ulama, para habaib insyaallah, dan keduanya mendapatkan taufik dan hidayah serta riayah inayah, dan kita semuanya insyaallah mengamininya juga mendapatkan ridho daripada Allah Ta'ala dan kasih cinta Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi kita bersama-sama menyaksikan beberapa untayan kata-kata ijab dan qabul yang hanya beberapa kalimat saja ibaratnya. Akan tetapi kalimat itu mengungkapkan suatu amanah yang didapatkan langsung bukan daripada wali calon mempelai wanita kepada calon suami, tapi didapatkan langsung suami dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka di sini kita harus ambil pelajaran dan hikmah yang sedalam-dalamnya. Karena Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak pernah aku luputkan sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini kecuali semuanya sudah aku jelaskan. Baik dalam Al-Quran diuraikan maupun dalam hadis sudah dijelaskan. Semua yang terkait dengan apapun yang kita ingin ketahui bersama-sama, baik itu konsep kehidupan, baik kehidupan yang terkait dengan pribadi kita, rumah tangga kita, finansial kita, bisnis kita, bagaimana kita membina keluarga kita dan sebagainya, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk bagaimana kita menjalani rumah tangga yang memang tentunya kita tahu bersama, ternyata rumah tangga itu adalah separuh daripada ujian terletak di dalamnya. Sehingga pantas kalau Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man tazawwaja faqad akhraza nisfa dini falyattaqillah fin nisfil bagi. Barang siapa yang menikah, berarti separuh daripada ujiannya itu berada di genggamannya. Bahkan Nabi dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Untuk kita mengetahui, kita ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya kedudukannya di surga Allah. Nanti kita bertetangga dengan Nabi SAW atau tidak dan sebagainya, mudah sekali. Tinggal kita bagaimana tanggapan dari bukan sahabat kita, bukan guru kita dan sebagainya, tidak. Tapi yang paling penting itu adalah keluarga kita. Karena yang paling tahu dengan keadaan kita sesungguhnya, iman takwa kita yang sesungguhnya selain daripada Allah Ta'ala itu adalah keluarga kita. Oleh karena itu maka Nabi kita Muhammad SAW memberi ajaran kepada kita bagaimana cara kita menjalani kehidupan rumah tangga ini, tapi kita termasuk yang sukses. Dan semoga kedua mempelai dan kita semuanya yang mendengarkan ini termasuk yang menjalaninya dalam keadaan sukses, sehingga kita termasuk yang menjalaninya dalam keadaan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda, Allah fin nisa fa inna awanin indakum.
akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Konsep yang bisa kita gunakan dalam rumah tangga supaya kita langgeng di dalam menjalaninya, itu adalah hadis ini. Di mana Nabi SAW mengajarkan pada kita, untuk kita mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak perlu cari yang kaya, tidak perlu cari yang tampan, tidak perlu cari yang berilmu, tidak. Tapi yang perlu itu cuma satu, kita anggap pasangan kita ini adalah amanat daripada Allah. Coba kita bayangkan, kalau seumpama kita dapat titipan dari seorang guru kita yang kita hormati, kita muliakan, atau titipan langsung dari Bapak Presiden, atasan kita yang kita hormati, kita muliakan, bagaimana kita kira-kira menjaganya? Ini bukan dari guru kita, ini bukan dari Bapak Presiden, tapi ini langsung titipan daripada Allah SWT yang Allah ingin tahu kepada kita bagaimana kita memperlakukannya. Itulah pasangan kita. Oleh karena itu, para ulama berkata bahwasanya kalau kita ingin tahu siapakah pasangan kita, siapakah orang dekat kita, siapakah kerabat kita, ketahuilah bahwasanya mereka itu bukanlah orang-orang yang kebetulan Allah rencanakan. Tidak, nggak ada yang kebetulan, sudah direncanakan sebelumnya. Kalau kita ingin tahu siapa pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita dan sebagainya, mereka itu adalah manusia-manusia yang sudah seleksi dari sekian miliar laki-laki dan perempuan yang pastinya pertimbangannya Allah adalah yang paling bisa menjadi ujian bagi kita. Yang paling bisa menjadi ujian bagi kita. Siapa dia? Dialah pasangan kita. Dialah istri kita, dialah suami kita. Kalau baik, kita diuji, bersyukur atau tidak. Kalau tidak baik, kita diuji, bersabar atau tidak. Setiap kata-kata untuk merespon semua yang terjadi dari mulai awal menikah, dari mulai awal berinteraksi dengan mereka semuanya, Allah akan meresponnya dan Allah akan mencatatnya, sehingga Allah firman dalam Al-Quran, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu apapun yang kau tampakkan dan yang kau tidak perlihatkan, semuanya Allah tahu dan Allah akan catat. Itulah makanya kenapa Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Meter kita ini baik atau tidak di sisi Allah bukanlah orang lain, bukanlah umatnya, bukanlah masyarakatnya, bukanlah bawahannya, bukanlah mitra kerjanya, tidak. Tapi barometer kita itu baik atau tidak, keluarga kita. Kalau sudah istri kita mengatakan kamu adalah suami yang terbaik, suami kita mengatakan kamu adalah istri yang terbaik, orang tua kita mengatakan kamu adalah anak yang terbaik, sementara saudara kita juga mengatakan kamu adalah saudara yang terbaik, kerabat kita mengatakan kamu adalah kerabat yang terbaik, dipastikan kita adalah kerabat yang terbaik. Kita adalah orang yang terbaik di mata Allah, di sisi Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika jenazah lewat, lalu kemudian sahabat Nabi yang ada sekitar Nabi berkata, ya Rasulullah itu orang baik, wajabat. Tak lama kemudian datang lagi jenazah berikutnya, lalu kemudian sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya juga mengatakan, ya Rasulullah itu tidak baik, wajabat. Sehingga ditanya oleh sahabat-sahabat tersebut, ya Rasulullah kenapa kau selalu mengatakan wajabat, wajabat, wajabat? Maka Nabi SAW menjelaskan, yang pertama kamu katakan itu orang baik, maka wajabatil jannah. Yang kedua kamu katakan ini orang tidak baik, wajabat benar. Antum syuhadaullahi alal ardi, kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Oleh karena itu, apa modal kita di dalam menghadapi kehidupan yang begitu sulit? Mohon maaf, enggak saya, enggak guru kita, enggak kiai siapa, enggak habib siapapun, kecuali semuanya dalam keadaan kesulitan dalam kehidupan ini. Karena Allah sudah menyatakan, bahkan pernyataannya diawali dengan sumpahnya dalam Al-Quran. Allah sebutkan, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku bersumpah demi kota suci Makkah, aku bersumpah demi engkau yang tinggal di kota suci Makkah, aku bersumpah demi mereka yang melahirkan dan tidak melahirkan dan apa yang dilahirkan. Apa isi sumpahnya Allah Ta'ala yang diabadikan dalam Al-Quran? Aku ciptakan semua manusia dalam kesusahan. Oleh karena itu, kenapa Nabi kita Muhammad SAW sampai dalam hadisnya, ketika beliau itu suatu waktu beliau menangis sejadi-jadinya,
Sehingga kemudian beliau berkata, "Lau alimtum ma alimtu labakaitum katsiran wala dahiktum qalilan wala hasaitum ala ru'usikum at-turab." Seandainya kalian tahu dengan apa yang aku ketahui, maka kalian akan menangis banyak, akan tertawa sedikit, akan mengambil tanah kemudian menaburkannya di atas kepala. Lalu kemudian setelah Nabi SAW meninggal, diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq, sama seperti itu. Beliau menangis sejadi-jadinya. Lalu beliau berkata, andai kata Abu Bakar Siddiq sebagai seekor kambing yang digemukkan oleh pemiliknya, lalu setelah gemuk kemudian disembelihnya, lalu dimakannya, dikunyahnya, kemudian dicernanya dalam perutnya, kemudian menjadi kotoran. Andai kata Abu Bakar adalah kambing itu yang sekarang menjadi kotoran. Lalu kemudian setelah itu Sayyidina Umar di sampingnya, beliau menangis juga, kemudian dia berkata, andai kata Umar adalah rumputan yang dimakan oleh kambing itu, kemudian dicerna dalam perutnya, lalu kemudian menjadi kotoran, andai kata Umar itu rumputan yang sekarang menjadi kotoran. Kenapa mereka demikian? Karena menjalani kehidupan tidak mudah. Apa modal yang harus kita jalani supaya kita selamat? Jangan aman untuk kehidupan terutama di akhir zaman yang sudah disifatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sifat fitnah di akhir zaman begitu dahsyat sehingga Nabi mensifatinya kalailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika gelap gulita ada di antara kita, kita tidak bisa bayangkan mana yang keluarga kita, mana yang bukan, mana yang milik kita, mana yang bukan. Itulah yang terjadi sekarang ini. Cukup kita belajar. Iblis itu sudah pernah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun. Dia dikatakan oleh Nabi SAW, diceritakan kalau malaikat itu sebelum ketemu dengan iblis, sebelum dia itu dikutuk oleh Allah Ta'ala, ketika bertemu dengannya, bangganya, bahagianya luar biasa karena telah berjumpa dengan makhluk Allah yang paling banyak ibadahnya, yang paling banyak ilmunya. Tapi lihat bagaimana sekarang, terkutuk dia. Siapa yang bisa menjamin kita meninggal dalam keadaan seperti sekarang ini? Jangan pernah merasa aman. Oleh karenanya, apa modal kita yang harus kita jalani sampai kita meninggal dunia? Ini adalah pesan dan kesan untuk kedua mempelai. Bagaimana modal kita menjalani kehidupan rumah tangga supaya tetap merespon. Nggak ada yang sebab kebetulan. Ananda Hafid dan Anda Tania, semuanya yang terjadi mulai saat ini sampai antum meninggal nanti, semoga antum panjang umur, sehat walafiat, antum berdua diberikan kehidupan yang mudah dan dimudahkan Allah Ta'ala. Yang harus antum jalankan adalah yang pertama, minta doa. Pada dalam rumah tangga ini, ketika dilangsungkan pernikahan ini selalu terpampang di baliho-baliho, di surat undangan, mohon doa restu. Karena memang yang paling utama dan modal utama menjalani pernikahan itu adalah doa dan restu. Sehingga diundang para kiai, diundang para habaib. Harapannya Pak, harapannya mendoakan kedua mempelai, semoga mereka bisa menjalani kehidupan yang sangat susah ini dalam keadaan dimudahkan Allah Ta'ala, mendapatkan taufik dan hidayah. Itu yang paling utama. Jangan kita segan, enggan, apalagi gengsi untuk meminta doa kepada yang lainnya. Minta doa. Nabi SAW meminta doa kepada sahabatnya. Doa itulah yang bisa menyelamatkan kita. Sehingga Nabi pantas kalau bersabda, silahul mu'min ad-du'a. Senjata yang orang mukmin itu ada doa. Itu yang pertama yang bisa menyelamatkan kita. Yang kedua adalah Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan firmannya inilah yang dijadikan senjata oleh iblis. Di mana ini yang sekarang digunakan, pintu terbuka oleh iblis digunakan bagaimana cara menjerumuskan kaum muslimin. Di mana Allah Ta'ala firman dalam ayatnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian lalai kepada Allah. Jangan kalian lupa kepada Allah. Kalau sudah kita lupa kepada Allah, Allah akan lupakan semua nasib kebaikan, semua kesempatan yang baik yang harusnya kita raih, semuanya Allah akan lupakan. Kita punya harta benda tidak gunakan, kita punya kesempatan yang baik tidak digunakan. Kenapa? Karena salahnya kita melupakan Allah SWT. Supaya kita tidak lupa, caranya cuma dua. Yang pertama, belajar ilmu agama. Ilmu agama adalah ilmu yang paling penting. Melebihi pentingnya ilmu yang terkait dengan dunia apapun, terkait dengan harta apapun, terkait dengan jabatan apapun, ilmu yang paling penting. Itu yang pertama. Kemudian ilmu supaya kita bisa mengamalkan, maka kita jangan sampai lepas daripada konsep, daripada kita ingat dan mengingatkan. Karena yang terbaik, yang paling berguna bagi seorang mukmin, bukan seorang muslim, seorang mukmin. Sehingga Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, fazakir fa inna zikra
tanfa'ul mu'minin. Konsep terbaik bagi seorang mukmin, yang paling berguna bagi seorang mukmin di dunia ini adalah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka selama kita mau diperingati dan mau memperingati, berarti dia masih dalam kategori orang yang baik. Maka kalau kita masih mau belajar ilmu agama dan mau dekat kepada orang yang mau memperingati dan diperingati, maka insya Allah kita masih dalam kategori baik. Dan semoga kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kedua mempelai dimudahkan Allah Ta'ala, mendapatkan taufik dan hidayah, sehingga keduanya dimudahkan Allah Ta'ala untuk mendapatkan riayah, inayah daripada Allah Ta'ala, dan kita semua yang mengamininya. Semoga kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan kita mendapatkan ridhonya, sabar menjalani ketentuannya, bisa menerapkan moto yang dijalankan oleh Allah Haddad dalam kehidupannya. Kata Allah Haddad, supaya kita lepas daripada semua dosa yang terkait dengan manusia, semua haknya orang laksanakan, sementara hak kita dari mereka kita minta pada Allah. Semuanya haknya orang kita laksanakan, sementara hak kita dari mereka kita minta kepada Allah, tidak minta kepada mereka. Silahkan mereka mau balas kita atau tidak balas, terserah. Karena kita minta balasan daripada Allah, bukan daripada mereka. Itulah kalau kita bisa menjalankan moto itu, kita selamat daripada dosa terkait dengan manusia. Semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk menjalankannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya prosesi tanda tangan dari petugas KUA, kemudian nanti ambil foto bersama, dan dimohon kepada para hadirin untuk tetap di tempat sambil menikmati hidangan, dan kemudian nanti dari Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Mutahhar untuk mendampingi mempelai pria Said Hafidh bin Yusuf Al-Jufri bersama abahnya Al-Habib Yusuf, dan hanya keluarga inti yang kemudian bertemu dengan mempelai wanita. Jazakumullah khair, mewakili daripada keluarga dan khususnya Sahibul Hajat Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Mutahhar, kehadiran antum dan doa antum sangat berarti bagi kedua mempelai dan khususnya acara pada pagi hari ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekeliruan, mungkin kurang dalam penyambutan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita kembali di tempat lain yang lebih baik insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengumpulkan kita di tempat ini terkecuali mudah-mudahan Allah Ta'ala takdirkan kita ada di surganya tertinggi bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari kami, banyak kekurangan, banyak kekeliruan, banyak kekhilafan ataupun salah kata dalam pemberian sambutan kepada antum semua, para habaib, para kiai, para pejabat kita. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قدام الله مقاصدنا قدام الله مقاصدنا وزال منا جميع الهاب وزال منا جميع الهام قدم الله مقاصدنا قدم الله مقاصدنا وزال منا جميع ببركة النور شافعنا
شفيعنا جوده وفضله علينا عما جوده وفضله علينا عما قد تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال منا جميع طابت بذكري مشاربنا طابت بذكري مشاربنا وكم من له علينا كما وكم من له علينا صافت معنا المصطفى الأكرم النبي المصطفى الأكرم قد تمام الله مقاصدنا صلوا على من به سودنا صلوا على من به سودنا على فصيح كذا عجب على فصيح كذا يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز يا فوز من صلى عليه وسلم تدسونا ما بالوصال
تكرما فسر السرور فسر السرور إلى الفؤاد إلى الفؤاد وخيال صلوا على النور الذي عرج السماء يرفع الزمان يرفع الزمان صلى عليه وسلم في جنة مشاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها هب فيها غياب صلوا على نور الذي عرج السماء يرفع زمان يرفع زمان صلى عليه وسلم إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما كادت دموع العين أن تجري دما صلوا على نور الذي عرج السماء يرفع زمان يرفع زمان صلى عليه وسلم شوقي إلى در الحبيب محمد شوق الدماغ شوق الدماغ كان في الحشاء وتكتما شوق الدماغ كان في الحشاء وتكتما صلوا على عرج السماء يرفع الزمان يرفع الزمان صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. ربي فجر واجتمعنا غايته حسن الختام واتنا ما قد سألنا من عطايا الجسام
وبلغ